nggak sih mendapati perlakuan yang seperti itu, dibully atau apa sebagainya? Dan bagaimana cara untuk menanggapi kayak gitu? Sebenarnya perlakuan kayak gitu tuh buat kami para musisi, para pembuat karya ya, itu hal yang wajar ya menurut aku ya, karena setiap kita mengeluarkan karya pasti akan dikomentarin ya. Pasti kan nggak semua orang akan suka sama karya kita ya, pasti ada yang kok gitu ya gitu, suaranya aneh ya ternyata gitu, atau apapun lah itu. Maksudnya aku sangat terbuka dengan itu pilihan orang ya, maksudnya nggak mungkin semua orang akan suka sama karya kita gitu. Cuma hal tersebut jangan dijadikan sesuatu yang gimana-gimana gitu, buat motivasi aja gitu buat kitanya gitu. Bincang bersama. Kalau ngomongin soal musisi dan industri musik di Indonesia, pasti salah satu deretan lagu yang sering sekali Anda dengarkan, smart listeners, adalah dari salah satu musisi wanita Indonesia ini. Karena deretan playlist lagunya ini juga menemani masa-masa remaja saya, bahkan hingga sekarang. Dan ini dia podcast Bincang Bersama dengan Astrid. Hai. Awet muda banget loh, dari aku SMP sampai sekarang bekerja, bertemu dengan Astrid masih awet muda. Boleh mungkin bocorin rahasia awet mudanya? Aduh, apa sih? Apa ya? Rajin olahraga mungkin? Ya kayaknya mungkin mindset ya, mindset aja, dibikin happy terus aja kayaknya ya. Yes, oke. Dan berarti sudah berkarya berapa lama nih di industri musik, Astrid? Tahun ini itu 20 tahun. Wow. Ya sekali. Mungkin kita akan flashback sedikit ya, ngobrolin soal perjalanan karir dari Kak Astrid ini. Bisa diceritakan masa kecilnya emang udah langsung hobi nyanyi apa seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Iya, jadi kalau mengingat kembali ya di masa kecil, memang emang sudah suka menyanyi dari kecil gitu. Jadi justru awalnya kayaknya lebih ke tari dulu ya. Jadi dulu aku ikut les nari lah apa gitu. Terus nyanyi itu memang dari kecil emang udah sering menirukan lagu-lagu waktu itu, kan aku besar di musik 90-an ya. Jadi waktu itu ada kebetulan jarak aku sama kakakku tuh lumayan jauh, ada 9 tahun gitu. Jadi aku lumayan ngikutin tuh apa yang dia dengerin gitu. Waktu itu masih ada, masih tahu nggak ya? NKOTB, nggak ngerti ya? Kids on the Block. Belum tahu, belum lahir kayaknya. Belum lahir ya? Ya pokoknya boy band yang ngetop banget. Dari pokoknya apa yang dengerin sama kakakku tuh aku dengerin dan mencoba untuk menyanyikan. Padahal belum paham ya, maksudnya bahasa Inggris artinya apa gitu ya. Tapi aku berusaha untuk menyanyikan, dan memang kata mama itu memang waktu kecil Astrid tuh nyanyi mulu gitu. Tapi dulu dengar-dengar waktu SMA ngeband dan jadi drummer ya? Enggak, akan jadi vokalis sih. Vokalis, oke. Dan akhirnya ikut ajang Cilapop ya? Cipta lagu populer dan kemudian dikenal banyak orang. Iya, jadi sebenarnya jadi Cilapop itu adalah ajang cipta lagu populer. Jadi itu kompetisi untuk para pencipta lagu sebetulnya. Jadi lagu-lagu yang diciptakan oleh dari seluruh Indonesia ini dipilih 10 lagu. Akhirnya 10 lagu itu dinyanyikan oleh penyanyi yang sudah ada. Waktu itu maksudnya sudah established gitu ya, waktu itu sudah menjadi penyanyi gitu. Aku sudah menjadi penyanyi waktu itu. Terus aku kebagian lagu Jadikan Aku yang kedua. Dan ternyata lagu itu menang di kompetisi Cilapop. Yes, meledak sekali lagunya ya, Jadikan Aku yang kedua. Nah, dari semua lagu yang sudah dinyanyikan dan juga ada beberapa yang diciptakan oleh Kak Astrid ini, yang paling berkesan sekali itu lagu yang mana sih? Wow, kayaknya sebenarnya setiap lagu tuh ada ceritanya ya. Yang aku rilis itu ada ceritanya, ada perjalanan suka dukanya juga. Cuman kayaknya yang paling ini diingat itu adalah yang pertama kali aku keluarin ya, di tahun 2003. Itu aku mengisi soundtrack film Tusuk Jelangkung, judulnya Ratu Cahaya. Itu lagu itu yang yes. Dari perjalanan karirnya Kak Astrid ini juga pernah nggak sih terpikirkan untuk
udah selesai dulu untuk rehat sejenak karena kan tahun 2011 juga memutuskan untuk menikah ya, berkeluarga. Kemudian apakah pengen fokus aja nih jadi ibu rumah tangga atau tetap berkarir nanti sampai kapanpun Iya, kayak iya. gitu? Alhamdulillah ya, setelah menikah itu justru malah karirnya Pengennya berkarya terus ya? jadi karirnya malah jalan terus sebetulnya gitu. Jadi maksudnya 2011 aku menikah, tapi 2012 itu aku hamil dan melahirkan. Lalu aku udah harus promo lagi ke Malaysia ya waktu itu ya, untuk lagu tentang rasa, terpukau. Jadi sebetulnya masih jalan terus gitu, dan memang alhamdulillah sama suami itu diperbolehkan gitu, maksudnya ya terusin aja karena itu kan bikin happy Ya, gitu. ada rencana nggak buat sebuah single atau lagu yang tentang keluarga gitu? Atau sudah ada? Keluarga belum ya, belum ya. Mungkin terinspirasi untuk anak-anaknya atau suami tercinta gitu? Iya, jadi sebenarnya sebetulnya sempat kepikiran gitu ya untuk bikin lagu anak-anak sebetulnya buat anakku gitu. Ada sih sebetulnya lagunya, cuman nggak tahu nih bakal akan dirilis apa enggak. Oke, berarti udah direncanakan, udah dirancang nih ya, tinggal dirilis aja, kita tunggu mungkin. Nah Astrid, ini kan kita kemarin memperingati Hari Women International. Kalau Astrid sendiri menilai seorang perempuan, sosok wanita Indonesia saat ini seperti apa nih? Waduh, iya. Jadi setelah aku melahirkan dan mempunyai anak dan mengasuh anak dan membesarkan anak, itu berasa sekali ya menjadi seorang perempuan itu bukan emang sosokan gitu, tapi memang menjadi perempuan itu tidak mudah gitu. Apalagi sudah punya anak gitu ya, sudah berkeluarga gitu ya. Jadi memang tidak mudah gitu, karena apa ya? Kayaknya tuh kalau misalnya apa? Kalau laki-laki hanya memikirkan satu hal gitu ya, tapi kalau perempuan itu mikirnya Banyak sekali ya, belum masak, belum nyuci, ngurusin anak, ngurusin suami. betul betul. Sedangkan apalagi kalau masyarakat Indonesia kan kayaknya tuntutannya jadi perempuan tuh harus serba bisa gitu ya. Belum lagi berkarirnya di luar. Betul, itu stereotip yang agak gimana gitu sebetulnya gitu. Cuman makanya aku tuh selalu apa ya istilahnya support setiap perempuan gitu, siapapun. Jadi jangan sampai kita sesama perempuan ini Saling menjatuhkan betul, gitu kan. betul, karena tidak mudah loh jadi bapak. Betul, nggak semua perempuan punya pemikiran-pemikiran yang positif juga. Kadang-kadang kan si itu kan ini yang gitu. Banyak kan body shaming juga sesama perempuan. Kayak gitu. Tapi Astrid pernah nggak sih mendapati perlakuan yang seperti itu, dibully atau sebagainya? Dan bagaimana cara untuk menanggapi kayak gitu? Sebetulnya perlakuan kayak gitu tuh buat kami para musisi, para pembuat karya ya, itu hal yang wajar ya menurut aku ya, karena setiap kita mengeluarkan karya pasti akan dikomentarin ya. Pasti kan nggak semua orang akan suka sama karya kita ya, pasti ada yang ih kok gitu ya gitu, suaranya aneh ya ternyata gitu, atau apapun lah itu. Maksudnya ya aku sangat terbuka dengan itu pilihan orang ya, maksudnya nggak mungkin semua orang akan suka sama karya kita gitu. Cuma hal tersebut jangan dijadikan sesuatu yang gimana-gimana gitu, buat motivasi aja gitu buat kitanya gitu, supaya kita ya maksudnya kan ada ya, apalagi anak-anak sekarang banyak yang overthinking gitu ya. Apalagi netizen sekarang kan wow gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang sampai parah gitu ya, sampai menyakiti hati gitu, enggak sih. Tergantung kitanya juga ya, bisa memfilternya seperti itu. Betul. Orang itu pasti akan datang. Dan Kak Astrid ini juga sering berkolaborasi dengan beberapa musisi ya, dan yang terbaru ini adalah berkolaborasi dengan band Cesaria ya. Betul, Cesaria. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih pada akhirnya mau nih berkolaborasi dengan band Cesaria ini? Apakah karena uniknya? Seperti apa? Silahkan. Pada dasarnya aku sangat suka kolaborasi gitu, karena dengan kolaborasi itu kita istilahnya menyerap energi baru. Wes, asik gitu. Jadi menyerap energi baru karena memang kebetulan Cesaria ini kan masih muda-muda ya gitu. Saya hampir usianya setengah usiaku gitu. Cuman apa ya, kita butuh sesuatu yang spirit baru ya dari sebuah band yang
solid, yang apa, terus kreativitas mereka gitu. Selain dengan karya mereka ya, maksudnya karya yang akan kita bawakan itu pasti menarik kan gitu. Jadi itu sih yang buat aku senang berkolaborasi. Yes, dengan singlenya Gelap Mata. Betul, Gelap Mata sudah bisa didengarkan di mana saja. YouTube sudah ada kan ya? Di YouTube sudah ada music videonya, silahkan ke YouTube channelnya Musika Studio. Ya, ini relate sekali ceritanya dengan kehidupan asmara anak muda zaman sekarang ya, yang suka gelap mata. Mungkin Kak Astrid bisa jelaskan gelap mata ini apa yang mau disampaikan dari single ini? Iya, jadi sebetulnya kalau aku membacanya ya, menurut aku tuh ini sebenarnya perasaan yang cinta yang besar gitu ya terhadap seseorang, terus sampai dia tuh lupa diri gitu ya. Sampai dia lupa diri, terus sampai seperti tidak seperti dirinya gitu ya. Saking cintanya gitu, yang apa aja dihalalkan tuh. Jadi kayak istilahnya tuh bucin gitu loh. Sebenarnya ini kayak ada orang yang denial gitu loh sama perasaannya, terus akhirnya dia gelap mata gitu. Nah, apakah dari kisah cinta dan juga lagu-lagu yang dibawakan oleh Kak Astrid ini, salah satunya adakah pernah cerita cinta dari kisah Kak Astrid dari lagu-lagu ini? Jadikan Aku Ratumu mungkin. Iya. Ya kalau Jadikan Aku Ratu tuh sebetulnya ini kayak jawaban dari lagu Jadikan Aku Yang Kedua sebetulnya, kelanjutan gitu. Jadi aku setiap manggung itu selalu nanya support pelakor. Bukan. Nah, ini diluruskan lagi nih. Jadikan Aku tuh. Jadi sebenarnya ini kayak mungkin tips buat para lelaki ya, kalau misalnya ingin mendapatkan wanita idaman, mungkin harus perlakukan perempuan itu seperti ratu gitu. Jadi sebenarnya kayak istilahnya jangan jadikan aku kedua lagi gitu. Maksudnya jadi pertama. Kalau pertama ada kedua, ada ketiga. Jadikan aku satu-satunya. Oke, dan ini beberapa hari yang lalu kita juga memperingati Hari Musik nih ya Kak Astrid. Yes. Pandangan Kak Astrid mengenai perkembangan musik di Indonesia sendiri seperti apa sih? Perkembangannya industri musik Indonesia tuh sangat bagus kalau menurut aku ya. Ya alhamdulillah, apalagi kemarin kan kita sudah mengalami pandemi dan sebagainya yang sangat menampar kita semua ya, sebagai berbagai sektor gitu ya. Tapi aku melihat dari akhir tahun 2022 kemarin sampai dengan awal 2023 ini kita semakin bersinar gitu ya. Betul. Dengan banyaknya festival, banyak, maksudnya masyarakat Indonesia tuh sudah rindu sekali gitu ya dengan konser-konser musik dan sebagainya. Ya semoga saja nanti sampai akhir tahun ini tidak ada sesuatu lagi ya. Betul. Biar konser-konser terus ada ya. Ini udah terjadwal beberapa konser. Alhamdulillah ada ya. Senang sekali bisa lihat Kak Astrid manggung lagi ya. Seperti itu. Nah, ini rencana ke depan apa lagi nih ya setelah launching single ini bersama Cesaria ini? Iya, sebetulnya ini adalah tahun yang bersemangat sekali buat aku, karena memang dari awal tahun, dari bulan Januari aku sudah rilis Jadikan Aku Ratu. Lalu di bulan Februari aku rilis kolaborasi juga dengan Mas Dewa Bujana untuk lagu Religi. Terus bulan Maret ini kolaborasi sama Cesaria, Gelap Mata. Jadi semoga saja nanti ke depannya akan muncul karya-karya lagi. Amin. Dan Kak Astrid ini juga aktif di sosial media, mungkin bisa dikasih tahu ke listeners. Kalau mau lihat Kak Astrid di sosial media di mana aja nih? TikTok main juga kan nih? Main. Walaupun masih bingung. Oke. Ya jadi buat mungkin pengen kepoin ya, Instagram aku @astridbasjar, terus TikToknya juga sama @astridbasjar, YouTube channel juga punya, @astridmusic ya, Astrid Musik, gue jadi lupa. Jadi semoga bisa mampir-mampir, terus kalau misalnya suka ya like, kalau mau follow, kalau subscribe gitu ya teman-teman. Oke, sedikit dong ref dari single yang bareng Cesaria. Dikit aja refnya. Karena ini partnya berdua ya. Oke. Aku gelap mata saat temukanmu, larutlah dunia
membaur berwarna, memandang wajahnya, merahnya menyala. Udah. Harus Suaranya enak coba selalu keren sekali. Terima kasih Kak Astrid. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol di Bincang Bersama. Semoga sukses selalu singlenya dan juga kehidupan keluarganya, pribadinya, dan juga karirnya. Kita akan berjumpa kembali dalam Bincang Bersama dengan narasumber-narasumber yang keren tentunya. Selamat berjumpa. Bincang Bersama.